Iya, surat pemberian izin tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada, dan memang KKP membentuk tim untuk meneliti due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Kami mendapatkan daftar nama tim yang ditunjuk oleh Menteri KKP dan ketuanya, kita akan lihat, ketuanya adalah staf khusus Menteri Edi Prabowo yang bernama Andrew Misau Pribadi, yang kemudian namanya disebut-sebut menjadi perancang di balik pengaturan teknis berbagai ekspor benih lobster ini. Itu yang paling atas namanya, teman-teman, saya ingin tunjukkan ke Anda, Andrew, staf khusus Menteri KKP. Bang Fahri Hamzah, Anda kenal dengan Andrew ini? Kenal. Kenal. Dia yang mimpin rapat untuk verifikasi. Sebelumnya sudah kenal atau karena proses seleksi perusahaan? Sama sekali nggak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Jadi kenalnya karena memang ya dia pejabat. Proses dalam proses seleksi perusahaan ekspor ini. Dia pejabat. Oke. Tama, ya. Apa saja temuan ICW atau apa saja yang ICW dapatkan soal bagaimana kemudian cara kerja untuk menentukan perusahaan yang dapat izin ekspor? Ya, kita belum mendapatkan secara detail ya bagaimana kemudian tahapan-tahapannya. Tetapi kan kemudian yang kita mau coba lihat ketika ada misalnya nama-nama politisi. Kemudian perusahaannya itu rata-rata baru, tapi izin sudah keluar. Padahal secara persyaratan ada banyak yang perlu dipenuhi. Nah, di sisi lain ada pengusaha yang memang dia di situ bidangnya, sudah memenuhi dan lain sebagainya, tapi nggak keluar izin. Yang kita mau garis bawahi adalah dari perusahaan tersebut kan kita kenal istilah yang namanya beneficial ownership-nya. Siapa sih yang penerima manfaatnya? Nah, ini yang kemudian juga harus kita lihat. Jadi ketika kemudian dia ngambil keputusan, mengambil sebuah penentuan, kita harus clear dulu bahwa ini ada nggak terlibat dengan konflik kepentingan. Nah, yang kita kemudian lihat kan itu yang terjadi, sehingga ada keluhan dari masyarakat begitu. Kang Deddy, Anda Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Anda sejak awal saya tahu menentang nih ekspor lobster ini. Ketika terjadi kasus nih, menterinya ditangkap KPK, Anda terkaget-kaget atau sudah biasa atau sudah memperkirakan atau apa? Iya, biasa saja lah. Di Indonesia ini kan segala kemungkinan akan terjadi, gitu. Jadi kita tidak terlalu kaget dengan berbagai persoalan yang terjadi termasuk hari ini karena Indonesia kan apa saja bisa terjadi. Tetapi sejak awal saya sampaikan bahwa tidak logis kita melakukan ekspor baby lobster. Buktinya Bang Fahri aja rugi. Kan ruginya jadi rugi 2 kali. Sudah Bang Fahrinya rugi, sudah negaranya rugi. Kan ngapain kita melakukan sesuatu ekspor yang merugikan banyak orang? Oke, Kang Deddy, sebelum kita masuk ke soal itu, rugi untungnya untuk ekspor benih ini. Proses penentuan perusahaan yang mendapatkan izin, itu juga Anda soroti? Saya tidak bicara persoalan teknis pengelolaan ekspor benih lobster itu. Karena kan sudah sejak awal saya tidak setuju. Kalau tidak setuju kan saya tidak akan lagi mempersoalkan siapa pemenangnya, siapa pengelolanya, siapa yang diuntungkan. Karena bagi saya apapun yang dilakukan itu merugikan negara. Apapun yang dilakukan walaupun resmi, apalagi walaupun resmi, walaupun misalnya sesuai prosedur, sesuai standar, kan transparan, saya tetap saja. Anda menemukan ada hal-hal yang memang mencurigakan kan dalam proses ini. Anda sempat, saya ingat di Komisi 4 sempat kencang soal tiba-tiba ada 14 perusahaan yang menyelundup dan sebagainya. Jadi Anda sudah mencium bau ini juga kan, Kang Deddy? Iya, kalau mencium kan terlalu jauh jaraknya. Itu kan di laut, sedangkan saya di darat. Jadi terlalu jauh untuk mencium. Tetapi bahwa karena bahkan di Komisi 4 dari sisi proses kan kita lihat misalnya pada rapat 22 September. Kan kita cukup juga kagetnya 2 sebenarnya. Yang pertama bahwa ekspor baby lobster itu untuk menekan penyelundupan. Tapi faktanya penyelundupan tetap terjadi. Penyelundupan ada 2 saya lihat. Penyelundupan yang informal, yang kultural yang biasa terjadi dengan penyelundupan formal. Penyelundupan formal itu adalah seperti yang dilakukan oleh 14 perusahaan itu. Dokumen jumlahnya sekian, barang yang dikirimnya sekian. Karena saya melihat sudah dibuat ruang yang logis, ruang yang administratif, ruang yang memiliki dasar hukum yang kuat, kok masih main gitu. Artinya 14 perusahaan ini kebangetan. Karena sudah kebangetan, Komisi 4 dengan pemerintah CQ, Kementerian Kelautan waktu itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, maka kita bersepakat yang 14 perusahaan itu izinnya dicabut.
dihentikan Oke. hak untuk ekspornya. Oke. Mbak, tapi saya mau berangkat tadi ya, saya teringat sesuatu. Boleh kita lanjutkan setelah pariwara? Oke, Tama? siap. Karena kemudian yang menarik juga soal itu, apakah untung atau rugi? Kok bisa Bang Fahri Hamzah rugi? Baru bikin perusahaan bulan Mei, tapi sudah rugi padahal dapat izin ekspor. Betul nggak rugi Bang Fahri? Ya rugilah. Setelah pariwara, jangan-jangan nggak rugi. Setelah pariwara kita bahas. Kalau nggak rugi kan kamu kebagian juga.